Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helwa Bahjumit bukan saja mengungkap ketidakadilan Habib Bahar Smith kepada dirinya, tetapi juga membuka tabir gelap yang selama ini disembunyikan oleh para Habib klan Ba'alwi yang mengundang para pencinta ilmu untuk menelitinya secara ilmiah. Pertanyaannya, apakah para Habib adalah benar keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anehnya, bila diusik dan dikaji secara ilmiah tentang nasab tersebut, maka para Habib bukan menjawab dengan data, tetapi dijawab dengan arogan, amarah, marah, dan memfitnah para pencinta ilmu dengan sebutan pengikut Dajjal. Berikut salah satu video Habib yang marah-marah, arogan menjawab ahli nil ilmu yang meneliti nasabnya. Makhluk Dajjal berani membatalkan keturunan cucu Rasulullah SAW. Dunia nggak pernah bisa membantah, tapi iman CS bisa membantah. Orang gila tuh. Kita yang orang awam bertanya masih bagus, ada yang nerima. Itulah orang-orang laknat. Itu ahli neraka yang membenarkan apa yang iman katakan. Itu ahli-ahli neraka. Bagaimana menurut penilaian sahabat? Tentu sangat arogan, bukan? Sehingga kian memupus kepercayaan kita yang berpikir waras bahwa dia adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara psikologis, kata arogan bermakna seseorang yang mempunyai perasaan superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap yang suka memaksa atau pongah. Begitulah akhlak mayoritas klan Ba'alawi merasa sah sebagai pewaris darah Nabi dan ketika dimintai bukti malah marah dan bersikap arogan. Lewat narasi ini, kita akan membongkar lebih tajam bahwa klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi tak hanya lemah secara cara dan ilmu nasab, tapi juga menyimpan anomali antropologis dan genetika yang tak mungkin bisa disembunyikan. Simak video ini hingga tuntas, jangan skip agar sahabat semua tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari subjudul ini, Asal-usul Yahudi Hadramaut. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum datangnya Islam, Hadramaut yang merupakan wilayah tandus di bagian selatan Jazirah Arab atau yang sekarang merupakan salah satu provinsi di wilayah Yaman Selatan, merupakan salah satu pusat diaspora Yahudi kuno. Mereka datang bukan karena hijrah untuk berdakwah, tapi karena terusir dari tanah kelahirannya. Sejarah mencatat kerajaan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar II menghancurkan kerajaan Yehuda yang saat itu berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Kehancuran ini terjadi dalam beberapa tahap antara akhir abad ke-7 sebelum Masehi dan awal abad ke-6 sebelum Masehi dan mencapai puncak penghancuran berlangsung pada tahun 586 sebelum Masehi. Sebagian dari mereka menempuh jalur laut ke arah selatan Arabia, melewati Najran, Sanaa hingga bermukim di Hadramaut dan ada pula di Yashrib atau Madinah saat ini. Koloni Yahudi Hadramaut memiliki ciri khas, yakni mereka berasimilasi dengan suku-suku lokal Arab Selatan yang sebelum Islam masuk berbahasa Sabaik dan Himyarik. Namun meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan budaya dalam ritual Taurat. Salah satunya bisa dilihat dengan mudah dalam tarian-tarian mereka yang sangat identik. Sejarah juga mencatat, sebelum Islam masuk ke Hadramaut, mereka memiliki Bet Kenet atau sinagog kecil yang terletak di lembah Wadi Hadramaut. Sumber-sumber arkeologis seperti inskripsi Musnad Himyarik dan catatan geografi klasik Ptolemaus abad kedua Masehi juga menyinggung komunitas Yahudi yang tersebar di Hadramaut, Najar, dan wilayah pesisir Yaman. Melihat catatan ini, maka secara historis Hadramaut memang bukanlah tanah suci Arabia, tapi melting pot antara Arab Selatan, Yahudi diaspora, dan pedagang Semetik dari Laut Merah. Kita masuk pada subjudul kedua, hasil DNA klan Ba'alawi dan anomali haplogrup G. Dari sinilah mulai terkuak misteri yang sebenarnya. Klan Ba'alawi bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, otomatis harus memiliki haplogrup J1, karena semua garis paternal Quraisy yang terbukti secara genetik berada dalam klaster ini. Celakanya, dari ratusan hasil tes DNA yang dilakukan oleh anggota komunitas klan Ba'alawi di Hadramaut, India dan Indonesia, menunjukkan haplogrup G, bukan J1. Apa artinya? Haplogrup G lebih tua dan berakar dari populasi Kaukasia Anatolia Laventin. Klaster genetik ini secara umum ditemukan di tengah komunitas Yahudi,
Armenia, Georgia, dan sebagian kecil Persia, bukan haplogrup Arabia. Lebih mendalam lagi, berarti secara genetika paternal Ba'alawi tidak terkait langsung dengan garis Bani Hashim yang berasal dari Arab Hijaz atau Arab Saudi saat ini. Secara genetika, mereka jelas memiliki jejak genetika Yahudi Levantin atau mungkin campuran lokal Hadramaut dan Yahudi kuno. Subjudul ketiga, analisis historis. Jika kita satukan dua potongan bukti tadi, pertama keberadaan koloni Yahudi di Hadramaut sejak era pra-Islam, dan kedua hasil DNA haplogrup G, maka pada akhirnya muncul hipotesis yang sangat logis bahwa klan Ba'alawi sesungguhnya berpongkol nasab dari komunitas diaspora Yahudi yang terusir dari Palestina akibat terdesak oleh serbuan kerajaan Babilonia. Lalu di masa Islamisasi Yaman, mereka mengarabkan diri dengan mengklaim nasab Quraisy untuk mendapatkan legitimasi keagamaan dan sosial dengan mengklaim sebagai juriyah Nabi Muhammad SAW. Di tanah gesang Hadramaut, nasab menjadi lebih berharga dari emas. Di sanalah ribuan nama mengalir, menisbatkan diri kepada satu darah agung, darah Rasulullah SAW. Kecenderungan ini sangat rajim di dunia Islam abad pertengahan. Banyak keluarga non-Quraisy yang mengadopsi nasab syait atau syarif demi status sosial dan politik, apalagi jika mereka berdagang lintas wilayah seperti India, Afrika, dan Nusantara. Terlepas dari kontroversi ideologis, kalangan dunia Syiah justru memiliki sistem dokumentasi nasab yang sangat komprehensif, dikenal dengan istilah sijil al-nasab atau arsip nasab yang ketat. Sementara itu, banyak klan yang memiliki sistem pencatatan sangat longgar dan bergantung pada riwayat tokoh secara turun-temurun atau catatan lokal. Inilah mengapa banyak silsilah baru bisa muncul setelah berabad-abad tanpa verifikasi yang ketat, seperti yang terjadi pada klan Ba'alawi. Ketika dunia modern dan iklim keterbukaan informasi menuntut pembuktian ilmiah, termasuk lewat tes DNA, sebagian klaim nasab menjadi kontroversial karena tidak bisa diuji secara objektif. Ba'alawi terjebak dalam pusaran petaka ini. Selanjutnya, kita melangkah ke subjudul ketiga atau terakhir, pola identitas dari Yahudi lokal ke Habib global. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdul Wahab Ibnul Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tradisi mistik Ba'alawi seperti zikir rahasia, ilmu nasab sakral, dan kultus leluhur mempunyai kemiripan dengan tradisi Kabalah di kalangan klan Yahudi. Sistem Robitoh atau penghubung spiritual antar generasi sulit dimungkiri pula, sangat mirip dengan tradisi silsilah Rabani dalam klan Yahudi yang menekankan transmisi barokah melalui garis darah atau garis nasab. Bahkan struktur sosial Ba'alawi dengan doktrin para syait atau kini Habib. Selanjutnya, kita melangkah ke subjudul ketiga atau terakhir, pola identitas dari Yahudi lokal ke Habib global. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Alhamdulillah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tradisi mistik Bahlawi seperti zikir rahasia, ilmu nasab sakral, dan kultus leluhur mempunyai kemiripan dengan tradisi Kabalah di kalangan klan Yahudi. Sistem Rabitoh atau penghubung spiritual antar generasi sulit dimungkiri pula sangat mirip dengan tradisi silsilah Rabanik dalam klan Yahudi yang menekankan transmisi barokah melalui garis darah atau garis nasab. Bahkan struktur sosial Ba'alawi dengan doktrin para sayyid atau kini Habib dianggap suci dan tidak boleh menikah dengan awam atau non-sayyid. Menurut doktrin kafaah mereka, nyaris sama dengan sistem Kahonim dan Levim yang sejak lama tumbuh dan berkembang di internal komunitas Yahudi kuno yang hingga kini berlangsung di kalangan kelompok Yahudi tertentu. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa klan Ba'alawi memang bukan keturunan dari komunitas Hadramaut murni, melainkan telah bercampur dengan darah Yahudi kuno. Dari haplogrup DNA mereka, jelas sekali mereka tak mewarisi genetika Arab atau Quraisy. Mereka mengadopsi identitas baru sebagai sayyid dari Nabi Muhammad hanya demi legitimasi spiritual dan sosial di dunia Islam. Sejarah juga mencatat, Yaman, terkhusus Hadramaut, sejak ribuan tahun silam, dikenal sebagai negeri kabilah, di mana masyarakatnya hidup berdasarkan sistem genealogi atau nasab. Identitas seseorang tidak ditentukan oleh wilayah,
tetapi oleh klan dan leluhurnya. Ketika Islam datang dan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi idola dan simbol kehormatan tertinggi, otomatis muncul insentif besar bagi keluarga atau kabilah di Hadramaut untuk mengaitkan dirinya dengan keturunan sang nabi akhir zaman. Disinilah muncul Ali bin Abu Bakar As-Sakron, diperkirakan wafat pada tahun 895 Hijriah. Dia cerdas membaca situasi tersebut dengan inisiatifnya, menulis silsilah klan Ba'lawi pada abad ke-9 Hijriah di dalam bukunya yang berjudul Al-Burqah Al-Mushikoh. Biadab itu kelompok-kelompok imat, saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadapmu. Sampai di sini, pasti sudah tergambar seperti apa anomali antropologis dan genetika klan Ba'lawi, sehingga kita bisa menjawab arogansi Alwi bin Abdurrahman Hasgab. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe channel kecil kami ini. Semoga kita semua terselamat dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.